Episode kedua serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar bilangan bulat dan lambangnya. Dan di episode kali ini, kita akan lanjut untuk mempelajari operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause video ini dan berdoa terlebih dahulu. Setelah sudah, silahkan lanjut menonton video ini. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membuat catatan-catatan yang sekiranya teman-teman anggap penting dalam video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Pertama, kita akan mempelajari operasi penjumlahan bilangan bulat bertanda sama. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. 1, 5 ditambah dengan 3. Baik angka 5 dan angka 3, keduanya bertanda positif. Kita akan menggambarkan garis bilangan sebagai bantuan untuk menjumlahkan 5 ditambah 3. Pada penjumlahan menggunakan garis bilangan ini, pertama kita akan menggambarkan anak panah yang mewakili angka 5. Anak panah dimulai dari angka 0 di pangkal angka 5, kemudian kita akan menggambar anak panah yang mengarah ke kanan, karena angka 5 bertanda positif. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, kita akan menggambarkan anak panah lagi yang mewakili angka 3, yang pangkalnya dimulai dari ujung angka 5. Sama dengan anak panah pertama, karena angka 3 juga bertanda positif, artinya anak panah kedua ini juga arahnya ke kanan, sebanyak 3 satuan. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti ujungnya tepat di atas angka 8. Dan hasil penjumlahan ini kita dapatkan dengan menghitung nilai dari pangkal angka 5 hingga ujung angka 3. Jika kita hitung semuanya, nilainya 8 satuan. Dan tandanya positif. 2, negatif 2 ditambah dengan negatif 4. Lihat, kedua-duanya bertanda negatif. Artinya, panah kedua angka tersebut mengarah ke arah kiri. Pertama, kita gambar dahulu garis bilangannya. Setelah itu, kita akan menggambar anak panah yang mewakili negatif 2. Dimulai dari angka 0 sebagai pangkal dari anak panah negatif 2, kemudian kita hitung 2 satuan ke arah kiri. 1, 2. Dan kita gambar anak panahnya. Setelah menggambar anak panah pertama, kita lanjut menggambar anak panah kedua yang mewakili angka negatif 4. Anak panah kedua tandanya masih ke kiri dan dimulai dari ujung anak panah pertama. Kita hitung 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Dan hasil penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 4 adalah kita hitung dari pangkal negatif 2 hingga ujung negatif 4, dan hasilnya sebesar 6. Karena keduanya bertanda negatif, dan ujung dari negatif 4 ada di negatif 6, jadi hasil penjumlahan negatif 2 ditambah dengan negatif 4 adalah negatif 6. Secara sederhana, kita dapat menggunakan rumus penjumlahan untuk tanda yang sama. 1. Penjumlahan untuk kedua angka bertanda sama positif. Kita hanya perlu menjumlahkan A ditambah B. 2. Jika kedua angka bertanda negatif, maka hasilnya bertanda negatif. Artinya, kita seperti biasa menjumlahkan A ditambah B, setelah itu di depannya diberi tanda negatif. Kita lanjut pada materi tentang operasi penjumlahan bilangan bulat bertanda beda. Kita langsung masuk ke contohnya. Contoh soal nomor 3, yaitu penjumlahan angka 4 ditambah dengan negatif 5. Seperti biasa, kita gambar dulu garis bilangannya. Angka 4 karena angkanya bertanda positif, berarti panahnya mengarah ke kanan. Dimulai dari pangkalnya yang bermula dari angka 0, kemudian kita tarik 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, karena penjumlahannya dengan angka negatif, berarti anak panahnya mengarah ke kiri dan dimulai dari ujung anak panah pertama, atau dimulai dari angka 4.
Terus kita tarik 5 satuan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ujungnya tepat berada di atas angka negatif 1. Dan hasil penjumlahan bilangan 4 dan hasil penjumlahan bilangan 4 ditambah dengan negatif 5 sama saja dengan menghitung selisih keduanya. Dan selisihnya yaitu dari angka 0 hingga negatif 1 atau negatif 1. Jadi 4 ditambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 1. Soal selanjutnya atau soal nomor 4, kita akan menjumlahkan angka negatif 3 ditambah dengan 7. Penjumlahan pada nomor 4 sama dengan penjumlahan nomor 3, hanya saja tandanya dibalik, yaitu tanda negatif berada di depan. Pertama, kita gambar dulu garis bilangannya. Setelah itu, kita gambar anak panah pertama yang mewakili angka negatif 3. Karena negatif, berarti anak panahnya mengarah ke kiri. Dimulai dari pangkalnya bermula dari angka 0, kita hitung 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Setelah itu, kita akan membuat anak panah kedua yang dimulai dari ujung anak panah pertama atau negatif 3, dan kita arahkan ke kanan sebanyak 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasil penjumlahan negatif 3 ditambah dengan 7 adalah selisih keduanya, yaitu selisihnya positif 4. Jadi, negatif 3 ditambah dengan 7 adalah 4. Secara mudahnya, operasi penjumlahan bilangan bulat bertanda beda dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, A ditambah dengan negatif B. Jika A lebih besar daripada B, berarti kita cukup mengurangkan A dikurangi dengan B. Namun, jika A ditambah dengan negatif B dan A kurang dari B, maka kita dapat menjumlahkannya dengan B dikurangi dengan A, atau kita cari selisihnya. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Sifat pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Pada sifat ini, secara ringkas dapat dituliskan A ditambah dengan B sama saja dengan kita menjumlahkan B ditambah dengan A. Contohnya ketika kita menjumlahkan 2 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 5. Hasil itu juga bisa kita peroleh dengan membalik dua bilangan tersebut, yaitu 3 ditambah dengan 2. Hasilnya juga sama, yaitu 5. Sifat kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat asosiatif ini berarti penjumlahan pada dua bilangan atau lebih dapat dilakukan secara berurutan dari awal atau dari akhir. Misalnya, A ditambah dengan dalam kurung B plus C. Artinya, A dijumlahkan dengan hasil dari penjumlahan B ditambah C. B dan C-nya dijumlahkan terlebih dahulu, setelah itu baru dijumlahkan dengan A. Nilainya pasti akan sama ketika kita menjumlahkan A dengan B terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan C. Contohnya pada penjumlahan antara bilangan 4 ditambah 5 ditambah dengan 6. Jika kita menjumlahkan 5 dan 6 dahulu, maka hasilnya 5 tambah 6, 11, ditambah dengan 4, 15. Hasilnya juga akan sama ketika kita menjumlahkan 4 dengan 5 terlebih dahulu. Ingat, tadi hasilnya 15 ya. 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah dengan 6. Sama, hasilnya juga 15. Sifat ketiga adalah unsur identitas penjumlahan. Pada penjumlahan ini, angka 0 merupakan unsur identitas dari penjumlahan. Sederhananya, jika kita menjumlahkan suatu bilangan atau kita sebut saja A ditambah dengan 0, maka hasilnya sama saja kita menjumlahkan 0 ditambah dengan A. Dan hasilnya pasti bilangan itu, yaitu A. Contohnya, ketika kita menjumlahkan angka 5 ditambah dengan 0, hasilnya 5. Begitu juga 0 ditambah dengan 5, hasilnya pasti akan 5. Sifat nomor 4 adalah sifat lawan bilangan bulat. Bilangan bulat positif memiliki lawan bilangan bulat negatif, dan jika keduanya dijumlahkan, hasilnya akan 0. Contohnya, 3 ditambah dengan lawannya. Lawan dari positif 3 adalah negatif 3.
Jika 3 ditambah dengan negatif 3, hasilnya 0. Begitu juga jika dibalik, negatif 3 ditambah dengan lawannya yaitu positif 3, hasilnya juga akan 0. Sifat kelima adalah sifat tertutup. Artinya, jika suatu bilangan A ditambah dengan bilangan B, dan kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan A dan B bilangan bulat, maka hasilnya atau bilangan C juga merupakan bilangan bulat. Setelah selesai belajar operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifat pada operasi penjumlahan bilangan bulat, kita akan lanjut untuk berlatih mengerjakan soal latihan tentang penjumlahan serta sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Silahkan teman-teman coba kerjakan terlebih dahulu, dan pembahasannya bisa teman-teman saksikan di video selanjutnya.